Selamat datang kami haturkan kepada Bapak Bupati Sumeneb beserta seluruh rombongan di Pendopo Agung Keraton Sumeneb. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Sumeneb, Bapak Dr. Kiai Haji A. Busro Karim MSI. Yang kami hormati anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak MH Said Abdullah. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator APD 2 Bapak Teguh Haryanto AKCA. Yang kami hormati seluruh para narasumber beserta anggota Forkopimda Kabupaten Sumeneb, hadirin segenap undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran dapat menghadiri acara pembukaan workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten Sumeneb tahun 2020. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Fauzi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Banggar DPR RI Bapak MH Said Abdullah, walaupun asli Sumeneb dan sering pulang, tapi kali ini hadir di pendopo sebagai anggota DPR RI sekaligus sebagai ketua Banggar, sehingga kita perlakukan penghormatannya sebagai pejabat-pejabat yang ada. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumeneb, di sini hadir secara lengkap, hadir Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Najari, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, alhamdulillah lengkap pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala KPPN Pamekasan serta Kepala BPKP Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan APD yang terkait dengan acara pagi hari ini, serta para camat, para kepala desa, pendamping desa, para undangan,
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena pagi ini kita bisa hadir dalam acara workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa di Kabupaten Sumeneb. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumeneb, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu, khususnya Bapak MH Saifullah, untuk terus memberikan pengarahan, bahkan evaluasi, dan saya yakin juga akan ada tahun-tahun depan program-program khususnya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumeneb. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena saya sekedar ingin melaporkan tentang jumlah desa yang 330 dan 4 kelurahan di Kabupaten Sumeneb. Dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 pagu dana desa sebesar 94 miliar 880 juta 517 ribu rupiah tahun 2015. 2016 sebesar 212 miliar 948 juta 150 ribu rupiah. 2017 271 miliar 773 juta 5 ribu rupiah. Dan pada tahun 2018 adalah 278 miliar 366 juta 376 ribu rupiah. Tahun 2019 338 miliar 29 juta 495 ribu rupiah. Dan pagu dana desa tahun ini, tahun 2020, adalah 337 miliar 720 juta 100 ribu rupiah. Sehingga jumlah total anggaran dana desa yang sudah digelontorkan ke Kabupaten Sumeneb mulai tahun 2015 dan tentu saja sampai 2020 ini 1 triliun 533 miliar 717 juta 643 ribu rupiah. Jadi luar biasa saya kira dengan adanya ide ini, uang yang sudah terus bergulir ke Kabupaten Sumeneb, ke desa-desa. Jumlah perolehan dana desa terbesar yang paling besar tahun 2020 adalah desa Sepanjang. Desa Sepanjang. Tapi mungkin tidak hadir karena dari pulau. Jadi Sepanjang ini sebesar 1 miliar 862 juta 827 ribu rupiah. Ini satu desa Sepanjang. Dan perolehan yang terkecil adalah desa Ketungan. Mana perolehannya? Ini yang paling kecil. Desa Ketungan, Kecamatan Baguan, dengan jumlah 742 juta 385 ribu rupiah. Sedangkan penyaluran dana desa pada tahun 2020 dari total anggaran 337 miliar 720 juta 100 ribu rupiah sudah disalurkan sebesar 270 miliar 731 juta 706 ribu 950 rupiah atau sekitar 80,16%. Ini yang sudah tersalurkan pada tahun ini.
Penggunaan dana desa per bidang pada tahun 2020 untuk bidang pembangunan desa sebesar 218 miliar atau 61%. Bidang pemberdayaan masyarakat ini 5,99%. Bidang penyelenggaraan pemerintahan 17,22%. 17,2. Bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 8,60 ya, 4,84%. Pembinaan kemasyarakatan ini 2,88%, sedang bidang yang tidak terduga adalah 25,3%. Capaian kegiatan pembangunan bersumber dari dana desa diantaranya untuk pembangunan jalan desa sepanjang 677,29 meter 6.077 dan saluran drainase ini 60,556, pasar desa 3 buah, pembangunan MCK 31 unit, pembangunan pendidikan anak usia dini atau PAUD 13 unit, pembangunan perintis 28 unit, pembangunan posyandu 13 unit, tambahan perahu 8 unit, tambatan perahu 8 unit, dan pembuatan penampungan air bersih sebanyak 3 unit. Sedangkan penggunaan dana desa untuk kegiatan padat karya pada tahun ini 176,931 miliar dengan dana yang sudah terserap sebesar 78,53 miliar atau 42,53%. Sementara alokasi dana desa untuk kegiatan BLTD tahun 2020 tahap pertama 48 miliar 376.800.000 rupiah untuk 26.876 KPM ini sudah disalurkan 100%. Untuk tahap kedua berjumlah 23 miliar 814.900.000 rupiah untuk 26.463 KPM juga sudah disalurkan 100%. Terkait dengan usaha milik desa atau BUMDes, berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian klasifikasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, di Kabupaten Sumeneb terdapat 174 BUMDes dasar, 97 BUMDes tumbuh, 4 BUMDes berkembang, dan 1 BUMDes yang maju. Beberapa kendala ini ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak MH Ketua dan pejabat rombongan yang hadir pada saat ini. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana desa diantaranya sinkronisasi realisasi dana desa tahun anggaran 2019 dalam aplikasi Siswodes itu dengan aplikasi Homespan itu belum selesai. Yang kedua, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap 2 belum selesai. Perwakilan BPKP Jawa Timur, ada Direktur Fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kepala KPPN Kabupaten Pamekasan, moderator seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb, tanpa datang kalebun sadayana sehadir yang dimakan. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya tadi agak kaget Pak Bupati ketika membaca doa. Membaca doa dibacakan Ustaz Ahmad Fauzi. Saya pikir sejak kapan cabut jadi Ustaz? Ternyata bukan calon bupati, memang Ustaz benar, namanya kebetulan sama.
Bapak Ibu sekalian, sungguh saya hormati. Saya anggota DPR RI Komisi 11 sejak 2014 sampai hari ini. Wakil Ketua Badan Anggaran 2014-2019 dan sekarang Ketua Badan Anggaran DPR RI di masa pandemi. Sungguh sulit, sungguh susah. Siapapun kita, bagaimanapun berbagai upaya yang kita tempuh, karena persoalan yang kita hadapi bukan hanya kita, tetapi ini sudah persoalan dunia, persoalan global. Ini adalah memang suasana kondisi perang dunia ketiga melawan COVID-19. Oleh karenanya, apapun alasannya, bagaimanapun caranya, pertahankanlah Sumeneb ini dan secepatlah Sumeneb ini agar bisa masuk zona hijau. Itu bisa dilakukan kalau semua di antara kita, para pemangku kepentingan, para pimpinan kita, para kepala desa, semuanya serta punya kesadaran bersama untuk selalu menjaga dan melakukan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh saya hormati, APBN kita tahun 2021 akan ditentukan oleh berakhirnya pandemi 19 di 2020. Tanpa itu nampaknya APBDes, dana desa juga akan dipertanyakan kalau pandemi ini masih terus berlangsung dan tanpa akhir. Kalau Bapak Bupati tadi menyampaikan rincian sampai di dalam 6 tahun 1,53 triliun. Dan tahun 2020 ada penurunan 1 miliar sejumlah 337 miliar rupiah dan dirombak sampai 3 kali. Sungguh saya minta maaf karena memang kondisi keuangan negara mengharuskan kita melakukan perombakan itu. Kita di tahun APBN 2021 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita 5%. Sebagaimana kita tumbuh terus menerus 2014-2019 tumbuh rata-rata 5%. Inflasi kita canangkan 3%. US dollar kita canangkan 14.600 rupiah 1 dolar. Harga minyak lifting kita rencanakan 46. Suku bunga SPN tenor 10 tahun kita rencanakan 7,29. APBN kita, asumsi makro yang saya sampaikan tadi bisa dicapai kalau akhir Desember kita semua bisa segera mengakhiri pandemi 19 ini. Tanpa itu saya khawatir jangan-jangan Maret 2021 akan ada perubahan APBN kita lagi. Oleh karenanya kewajiban kita bersama prasyarat pulihnya ekonomi kita kalau urusan pandemi COVID-19 ini dengan kesadaran bersama kita berharap berakhir di Desember 2020. Bapak Ibu sekalian, APBN 2021 dicanangkan 2.750 triliun. Dari 2.750 triliun pendapatan penerimaan negara dari pajak 1.759 triliun. 1.444 triliun, maaf. Dari penerimaan pajak 1.444 triliun itu 206 triliun disumbang oleh bea dan cukai. Cukai rokok menyumbang 180 triliun. Terima kasih para perokok. Merokoklah agar sehat, tapi rokok kretek. Karena itu budaya kita, punya kita rokok kretek.
Saya kampanye di mana-mana memang harus rokok kretek. Yang nggak rokok kretek tetap akan kena COVID. Penerimaan pajak kita 1.444 triliun. Kemudian PNBP kita 298 triliun. Itu artinya kalau hanya 1.743 triliun, kita harus menambah utang lagi, Bapak Ibu sekalian. Utang kita direncanakan tahun depan 1.006 triliun rupiah. Jangan usah kaget, tahun 2020 utang kita 1.200 triliun. 695 triliun habis untuk nambal perut rakyat dan menjaga kesehatan masyarakat. Kita berharap bahwa dengan bantuan pemerintah yang 695 triliun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Tidak bisa, tidak mungkin negara manapun melakukan itu tetap sama. Kalau kita tumbuhnya lebih bagus, kita mulai on the track, iya. Semester 1 Januari, Februari, Maret, kuartal 1 Januari, Februari, Maret 2020 kita tumbuh 2,97 T. Karena itu adalah sudah awal-awal pandemi yang mencekam kita. Kuartal kedua kita minus, mengalami kontraksi pertumbuhan 5,34%. Kuartal ketiga sampai Oktober kita minus semakin tipis 3,49%. Sungguh saya berharap di kuartal keempat di seluruh jajaran dimanapun, khususnya di Sumeneb, bisa memberikan sumbangsih nyata agar setidaknya pertumbuhan ekonomi pada 3 bulan terakhir ini bisa landai. Kata kuncinya kalau kita segera masuk ke zona hijau. Tapi kalau terus-menerus bertambah seperti Jakarta, jangan pernah berharap pertumbuhan. Dan tidak ada satupun negara akan mampu terus-menerus untuk memberikan subsidi. Jepang, negara yang sekelas Amerika saja, kena pandemi 2,5 triliun US dollar stimulus tidak jalan. Terakhir Trump 1,8, belum disetujui Kongres juga tidak jalan. Jepang luar biasa, sampai utangnya 220% dari produk domestik brutonya juga tidak jalan. Alhamdulillah, walaupun kita dikritik kanan kiri bahwa kita hutangnya besar, tidak Bapak Ibu sekalian. Hutang kita baru 38% dari PDB kita. Ketentuan undang-undang itu batasnya maksimum 60% dari PDB. Dibandingkan Malaysia, dibandingkan Singapura, Vietnam dan sebagainya, kita adalah negara yang pelit berutang. Karena kita ingin prudent hutang kita. Saya ingat betul, setelah saya bahas APBN, maka kemudian saya ingat betul ketika pembahasan di panja belanja daerah. 5 tahun 2014-2019 panja daerah, ketua panjanya saya. Karena ketua badan anggaran kemarin saya hanya mendampingi ketua panja. Saya ingin betul ketika bicara tentang TKDD, transfer keuangan daerah dan dana desa, yang insya Allah tahun 2021 72 triliun. Saya memang minta kepada Mendes urusan Mendes PDTT, sungguh-sungguh ketika pembahasan di panja saya minta, sudahlah
akhiri regulasi yang banyak itu. Lebih baik kalau memang kita mau dan kita yang memang setuju semuanya, alangkah baiknya jika prioritas pemerintah di DAK adalah ketahanan pangan, justru dana desa itu seharusnya seluruhnya 1 tahun ini dikhususkan pada ketahanan pangan. Bahkan kalau perlu, seluruh republik ini kita import sapi terus menerus. Kenapa sih dana desa sak republik ini setidaknya 30% selama 3 tahun berturut-turut hanya untuk beli sapi? Kira-kira kita nggak perlu import. Tapi minonya sampai ada 17. Yang punya uang Kementerian Keuangan, yang gatal tangannya Kementerian Desa. Dan yang punya uang Kementerian Keuangan. Dan ini bukan belanja KL, ini TKDD, Kementerian Keuangan. DAK Kementerian Keuangan, DBH Kementerian Keuangan, DID Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, sesungguhnya kehadiran BPKP hari ini mudah-mudahan monitoring dan evaluasi itu akan membawa pada satu kerangka menyederhanakan regulasi yang ada. Bukan soal semata-mata SDM desa kita, perangkat desa yang harus selalu ditingkatkan, tapi persoalnya regulasinya juga lebih banyak menghambat program dana desa. Kehadiran BPKP nggak usah ditakuti, karena BPKP itu hadir di tengah-tengah kita melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan, pengelolaan dana desa. Sebenarnya juga bagian dari meningkatkan governance dana desa. Benar Pak BPKP? Bukan sampai nakut-nakut gitu Pak. Gak takut. Sampai saya pernah berpikir, Bapak Bupati tadi menyampaikan sudah 6.000 sekian dan sebagainya. Kira-kira dampak ekonominya, outcome-nya terhadap pertumbuhan ekonomi dana desa ini berapa persen ya? Mari kita pikirkan bersama Bapak Ibu sungguh-sungguh, karena dana desa itu siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, tetap dana desa akan ada selagi undang-undangnya ada. Bahkan undang-undang menyatakan 10%. Tapi ada anak kalimat sesuai kemampuan keuangan daerah. Kalau 10% betul, sekarang ini dari 2.750 triliun mati kita. 275 triliun dana desa. Desa itu, saya tidak takut salah saya kalau ngomong. Ada daerah negara yang tangguh membangun desa. Tapi kalau saya nyebut negara ini, saya disebutnya nanti ASEAN. Saya disebut Cina, saya disebut PKI. Di Cina itu pembangunan dimulai dari mana? Dari desa. Desa yang berhasil, dia akan mendapat kelipatan 2 kali lipat. Kalau desa yang tidak berhasil, dia akan dapat punishment. Sehingga hampir tidak ditemukan desa-desa di Cina itu ada satu desa khusus bikin baut semuanya. Desa tetangga bikin mall semuanya. Dan tidak banyak minumnya, hanya 6 minum. Negara dengan penduduk 1,4 miliar. Dan negara itu sekarang jadi raksasa dunia. Saya selalu mengingatkan pemerintah jangan terlalu banyak minum untuk
desa itu. Maksimal 5 mino sudah, jangan lebih dari itu. Bahkan kalau perlu serahkan saja, ada muslim pengges. Serahkan saja itu, keputusannya ya itu sajalah. Tidak perlu ada lagi regulasi, kecuali dari Kementerian Keuangan penting, karena itu menyangkut APBN. Pak BPKB, betul ya? Tapi kalau program, kalau memang kita mau berangkat dengan kearifan lokal, seharusnya diserahkan kepada kabupaten masing-masing. Sumeneb, Bapak Bupati tadi menyampaikan 337 miliar. Kalau semuanya 337 miliar beli sapi, katakanlah contoh saja, Sumeneb bisa punya sumbangsih untuk kedaulatan hewani. Bahwa ada kebutuhan desa yang berbeda-beda pasti. Bahwa ada kemudian desa yang masih itu berkutat di infrastruktur, iya. Desa yang angka kemiskinannya tertinggi pasti. Karena Sumeneb, Pak Maliki itu masih 19% tingkat kemiskinannya. Dan itu upaya besar selama 10 tahun ini oleh Abu Busro Karim sudah dicoba sedemikian rupa. Bukan persoalan kemudian kenapa nggak cepat turun, tapi memang PAD Sumeneb kecil, Pak. DBH-nya dalam kondisi kayak gini nungging, Pak. Dari 80 triliun orang yang teriak dari 80 miliar DBH Sumeneb itu tahun 2018, 2019, tahun 2020 hanya tinggal 29 miliar. Memang nggak bisa ngapa-ngapa. Memang betul-betul Sumeneb ini bupati itu mau nahan perut rakyat dulu, sama akses. Sehingga kalau ekonomi pulih maka akan cepat akselerasi. Orang kadang-kadang paling gampang tuh Sumeneb masih 19%. Memang coba soal kecil bupati itu, minta lebih kacau boleh. Saya nggak pernah rewel. Sejak zaman saya jadi oposisi atau sekarang partainya katanya penguasa, saya tidak pernah mengkritik sesuatu yang kira-kira sulitnya ambil kebijakan publik. Langsung dibandingkan nasional 9,24, sekarang nasional naik 10, sekian, Sumeneb 19, jomplang. Ya udah, Sumeneb itu 126 pulau. Jangankan pulau, daratan aja listriknya belum ada. Sebagian, itu pun bupati yang dimarahin, padahal urusannya pusat. Sehingga semua hal ditumpahin ke bupatinya. Bahwa saya berkomitmen, saya sudah telepon Dirut PLN, Pak Haryanto, ketika ada pertemuan dengan kepala desa ketika reses, Pak Haryanto akan menyelesaikan di daratan 100% pada bulan Maret 2021 dan tokennya dari saya 500.000 setiap persen. Tapi bukan kampanye, saya ketua bangga. Saya diingatkan bupati tadi, ini ketua bangga, anggota DPR, nggak boleh kampanye, nggak boleh. Karena bagi saya rakyat nomor satu. APBN saya yang saya sampaikan juga nomor 1. Pokok saya senang nomor 1. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh saya hormati, mohon dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, kita akan selalu terus-menerus kita akan berbenah, desa berbenah, kabupaten berbenah, provinsi berbenah, kami di nasional juga berbenah.
Dari 2.750 triliun itu 1.749 triliun belanja pusat, 756 triliun itu TKDD untuk belanja daerah. Kenapa pusat besar? Ya pusat untuk daerah juga pada akhirnya. Karena dibatasi waktu, Pak BPKP, mudah-mudahan sampean dalam monitoring dan evaluasi ini bisa menyatakan jangan terlalu banyak regulasi, Pak. Ruwet, Pak. Kalebun kadang-kadang abang itu lokal atau mau Pak Lamli, nggak lulus, nggak cair-cair. Karena kesulitannya di regulasinya terlalu banyak, Pak. Apalagi dalam masa pandemi, seharusnya bisa lah diperpendek gitu. Ada rekomendasi dari BPKP, toh BPKP langsung dibawa presiden, tinggal bisikin presiden, selesai. Kalau perlu nggak perlu ada Mindes PDTT. Gak apa-apa ya, ngomong kebanggaan. Lebih dan kurangnya saya. Hasan kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu berhadir luar biasa dari narasumber yang pertama. Sekali lagi aplaus buat yang terhormat Bapak Ibu berhadir. Untuk materi berikutnya akan disampaikan secara virtual melalui